Adik-adik, Asmaul Husna memiliki arti nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Sifat Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang tampak dan juga yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah, bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Allah Ta'ala lewat sifatnya menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, agar kita dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Di antara perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir artinya maha waspada atau mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, perlu kecamatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada dan dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Sami merupakan salah satu nama baik Allah dalam Asmaul Husna yang memiliki arti maha mendengar. Allah dapat mendengar segala sesuatu di seluruh muka bumi ini, baik itu manusia, jin, hewan, tumbuhan, maupun suara air bergemericik di ujung sungai. Baik itu diucapkan secara lisan, berbisik, maupun yang masih terbesit di dalam hati dan pikiran. Pendengaran Allah tidak terbatas dan sangat berbeda dengan pendengaran yang dimiliki manusia. Manusia mendengar memerlukan alat, yakni telinga. Alat tersebut sangat terbatas kemampuannya. Bila suaranya terlalu kecil atau keras, manusia tidak dapat mendengar, dan gendang telinganya pun bisa rusak kapan saja. Allah maha mendengar hambanya yang memujinya, dan Dia membalasnya dengan memberikan pahala. Cara pertama adalah dengan menggunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Misalnya untuk mendengarkan pengajian, lafal Al-Quran, dan kata-kata yang baik. Cara kedua adalah tidak menggunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, seperti gosip, riba, kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim yang telah baligh, segala apa yang didengarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Karenanya, kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang boleh didengarkan dan mana yang tidak sangat dibutuhkan bagi umat muslim. Contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna As-Sami: patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang tua, termasuk mendengarkan nasihat mereka. Tidak sembarangan berucap kata-kata yang maknanya buruk, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar dan setiap perkataan adalah doa. Mendengarkan atau menghargai pembicaraan orang lain.
Al-Basir secara bahasa berasal dari kata basyarah yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu. Kemudian arti ini berkembang menjadi melihat. Nah, dalam makna luasnya dapat kita artikan Allah adalah satu-satunya zat yang maha melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan dapat dilihat oleh Allah tanpa terkecuali. Allah juga bisa melihat mikrobah yang berukuran sangat kecil dan segala sesuatu yang tidak tampak dalam penglihatan manusia. Allah juga bisa melihat dan mengetahui watak manusia, perubahan serta isi hati manusia. Semuanya itu bisa diketahui oleh Allah sehingga tidak ada tempat bagi manusia untuk bersembunyi dari pandangannya. Dan ada beberapa perilaku yang mencerminkan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak apatis atau tidak tak acuh apabila melihat orang lain sedang menderita atau sedang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, mengamati seluruh benda-benda yang ada di alam semesta, seperti gunung, laut, matahari, guna menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri, sebab Allah mampu mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Dan yang keempat, menjaga titipan Allah berupa mata dengan cara tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menghabiskan waktu untuk membaca, menghafal, serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, memperhatikan dan menyimak pembelajaran guru dengan baik,